Puji Tuhan, rasanya kita boleh kembali lagi mempelajari buku sekolah sahabat kita. Tentunya di hari Selasa yang akan saya bawakan tanggal 31 Agustus tahun 2021, yang dimana kita sudah tiba di penghujung akhir bulan Agustus. Puji Tuhan, Tuhan masih menyertai kehidupan kita dan juga masih memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 6, 1 Petrus 2 ayat 9, dan juga di dalam Keluaran 23 dan juga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa ini, saya mengundang kita untuk tunduk kepala. Kita merendahkan hati, pikiran, dan juga diri kita, supaya Roh Kudus boleh bekerja di dalam diri kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami, atas kesehatan dan khususnya nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami anak-anak-Mu merendahkan hati, pikiran, dan juga diri kami. Sebelum kami mempelajari dari akan firman-Mu, kiranya Engkau ampuni terlebih dahulu atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, atau mungkin telah menyakiti hati teman kami, atau bahkan telah mendukakan hati Engkau, Tuhan. Urapi kami masing-masing, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima berkat yang datang daripada-Mu saja. Inilah doa pengharapan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kehendak mulai jadi di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah orang asing yang di tempat kediamanmu. Di sini mengatakan bahwa Israel sejak awal sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadikan bangsa yang kudus, mamat yang rajani. Tuhan lakukan sejak Israel dibawa keluar dari Mesir, yaitu menuju ke Kanaan. Ini juga menjadi penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Israel bukan hanya bangsa pilihan Tuhan yang menikmati hak-hak istimewa yang Tuhan janjikan, tapi mereka juga mendapatkan tanggung jawab untuk membawa kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, mereka juga mendapatkan tanggung jawab untuk apa? Untuk membawakan kabar keselamatan. Israel sebelumnya adalah budak di Mesir, kita sudah tahu itu semua. Namun Tuhan telah membebaskan mereka. Itu sebabnya Tuhan meminta Israel untuk memelihara hari Sabat. Hari Sabat Tuhan tidak sendirian. Mereka harus memelihara hari Sabat bersama rekan sebangsanya, baik mereka orang merdeka atau hamba. Tuhan juga meminta bangsa Israel untuk berbagi Sabat itu dengan mereka yang tinggal di rumah mereka, ya, dan orang asing yang ada di dalam, maksud saya yang ada di tempat kediaman mereka. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa hari Sabat itu bukan khusus diciptakan Tuhan untuk orang Yahudi, ya. Sabat itu bukan khusus diciptakan Tuhan untuk orang Yahudi. Hari Sabat itu bersifat universal untuk semua kalangan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hari Sabat sudah ada di Taman Eden, bukan baru ada di Gunung Sinai. Ya. Tuhan menciptakan semua orang, oleh karena itu semua orang harus memelihara dan menikmati hari Sabat. Melalui hari Sabat, Tuhan ingin manusia melihat orang lain dengan cara Tuhan melihat manusia. Semua manusia adalah merdeka di hadapan Tuhan, meskipun di hadapan manusia mungkin ada status yang berbeda. Orang tua dan anak,
tuan dan hamba, miskin dan kaya. Tapi semua manusia yang Tuhan ciptakan berhak atas hari Sabat. Mereka yang sudah memelihara kekudusan Sabat akan memberikan kesempatan bagi mereka yang belum mengakui hari Sabat untuk menikmati berkat-berkat Sabat, istirahat. Setiap pekan mereka yang merayakan hari Sabat diingatkan dengan cara yang luar biasa tentang seberapa banyak kesamaan yang dimiliki dengan orang lain dan berbagi berkat dengan orang lain juga. Manusia harus mengingat bahwa mereka satu keluarga. Maka manusia harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan juga dengan bermartabat. Hari Sabat mengajarkan dan mengingatkan hal tersebut. Pelajaran yang sangat bagus Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, yang mungkin sekarang kita sudah melakukannya, atau mungkin dari kecil kita sudah mengenal arti dari Sabat. Apa itu Sabat? Tapi bagaimanakah pola kehidupan kita ketika kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Allah, terutama kita sudah menguduskan hari Sabat? Bagaimana perilaku kita ketika kita di luar daripada hari Sabat? Apakah semuanya itu sia-sia? Apakah kita hanya menunjukkan kepalsuan kita? Artinya ketika kita beribadah hari Sabat dan di luar daripada Sabat kita berperilaku sangat beda. Saya harap kita bukanlah manusia seperti itu. Artinya dalam bahasa kasarnya kita jangan sampai menjadi manusia yang munafik. Ketika kita sudah mengenal hari Sabat, kita sudah memelihara hari Sabat, kabarkanlah itu kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal atau belum mengerti arti dari hari Sabat. Sekiranya pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Selasa ini boleh membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat rohani kita untuk saling melayani satu sama lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.